Di usia senja, malam yang dulunya tenang sering berubah menjadi waktu paling menegangkan. Bukan karena rasa takut, tapi karena tubuh menolak untuk istirahat. Ketika lampu sudah dimatikan, tempat tidur dirapikan, dan keheningan menyelimuti rumah, mata justru tetap terjaga, memandang langit-langit, bertanya mengapa tidur begitu sulit? Insomnia bukan sekadar tidak bisa tidur. Bagi banyak lansia, itu adalah pertarungan sunyi setiap malam. Jantung mungkin berdebar pelan, kaki terasa nyeri, dan pikiran melayang pada hal-hal yang belum selesai. Jam demi jam berlalu, tapi kantuk tak kunjung datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling mencolok adalah perubahan pola tidur. Ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh, mulai bergeser. Lansia sering merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan terbangun lebih pagi dibanding saat muda. Namun tak hanya itu. Tubuh juga mengalami penurunan produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Hormon ini penting untuk memberitahu tubuh kapan harus tidur. Saat produksinya menurun, sinyal, waktunya tidur, menjadi kabur. Tubuh menjadi bingung, dan tidur pun sulit datang. Bagi sebagian orang, masalah ini semakin kompleks karena ada rasa cemas atau sedih yang tersimpan diam-diam. Setelah pensiun, kehilangan pasangan, atau menghadapi penyakit, tidur menjadi pelarian yang tak lagi mudah dijangkau. Tidur malam yang terganggu membuat hari terasa berat. Lansia jadi cepat lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan berisiko tinggi mengalami jatuh karena tubuh tak mendapat cukup istirahat. Tapi masalahnya bukan hanya soal kurang tidur. Kualitas tidur pun sering memburuk. Banyak yang terbangun berkali-kali, merasa tidak segar meski telah berbaring semalaman. Malam menjadi waktu yang panjang. Sunyi yang semestinya damai justru berubah jadi ruang penuh kekhawatiran. Tubuh ingin istirahat, tapi pikiran menolak tenang. Ini baru permulaan dari kisah panjang tentang insomnia pada lansia. Di bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana perubahan hormon benar-benar memengaruhi tidur, dan kenapa tubuh terasa lebih sulit untuk mati lampu. Di balik setiap kantuk yang tak kunjung datang, ada sesuatu yang tak terlihat bekerja dalam diam, hormon. Salah satu tokoh utama dalam kisah tidur kita adalah melatonin. Hormon ini diproduksi di otak, tepatnya di kelenjar pineal, dan mulai dilepaskan saat malam tiba. Ia adalah sinyal alami tubuh, seperti alarm lembut yang berbisik, saatnya tidur. Namun, saat usia bertambah, produksi melatonin perlahan menurun. Bagi banyak lansia, penurunan ini menjadi pemicu utama gangguan tidur. Tubuh tidak lagi menerima pesan jelas bahwa malam telah datang. Akibatnya, mata tetap terjaga, pikiran terus berjalan, dan rasa kantuk seperti menjauh. Tapi melatonin bukan satu-satunya pemain. Kortisol, hormon stres, juga sering ikut campur. Pada usia muda, kadar kortisol mengikuti ritme harian yang stabil, tinggi saat pagi, rendah saat malam. Tapi pada lansia, ritme ini bisa kacau. Bila kortisol terlalu tinggi di malam hari, tubuh merasa waspada, seolah ada ancaman yang harus dihadapi. Sulit bagi siapapun untuk tidur jika tubuh merasa perlu bertahan. Dan ada pula serotonin, hormon yang mengatur suasana hati dan juga terlibat dalam proses tidur. Bila kadar serotonin rendah, yang sering terjadi pada orang lanjut usia, terutama yang mengalami depresi ringan, maka kualitas tidur pun ikut terpengaruh. Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Banyak lansia juga mengalami penurunan fungsi sistem saraf pusat yang menyebabkan proses transisi dari bangun ke tidur menjadi tidak mulus. Hal ini membuat mereka lebih mudah terbangun oleh suara kecil, cahaya, bahkan perubahan posisi tubuh sendiri. Malah menjadi seperti jembatan yang licin. Melangkah ke sisi tidur membutuhkan usaha lebih besar. Dan begitu sampai, jembatan itu tak stabil, mudah membuat siapapun jatuh kembali ke sisi sadar. Namun jangan anggap semua ini tanpa harapan. Ilmu pengetahuan telah membuka banyak cara untuk membantu lansia kembali menemukan tidur yang nyaman. Tapi sebelum masuk ke caranya, kita perlu mengerti satu hal lain yang sering menyelinap dalam gelap, rasa nyeri.
Karena pada banyak lansia, bukan hanya hormon yang menghalangi tidur. Rasa sakit yang terus hadir di malam hari pun ikut memutus jalur menuju mimpi. Di sebuah kamar sempit di ujung lorong rumahnya, Pak Raji, seorang pria berusia 72 tahun, duduk termenung di sisi ranjang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Matanya masih terbuka. Bukan karena dia tak lelah, tapi karena lututnya berdenyut hebat, seperti ada duri halus menusuk dari dalam tulang. Pak Raji dulunya seorang buruh pelabuhan. Bertahun-tahun ia mengangkat beban berat tanpa banyak keluhan. Kini, di masa pensiun, tubuhnya menagih harga dari semua kerja keras itu. Ia didiagnosis menderita osteoartritis, peradangan sendi kronis yang membuat tulangnya sering nyeri, terutama saat malam. Ada suara kecil di lutut saya, katanya suatu malam pada anaknya. Setiap saya berbaring, suara itu muncul dan membuat saya terjaga. Nyeri kronis seperti yang dialami Pak Raji bukan hal asing bagi para lansia. Kondisi seperti radang sendi, nyeri punggung, neuropati, atau bahkan sisa trauma fisik lama, sering menjadi pengganggu tidur diam-diam. Nyeri ini tidak selalu membakar hebat, tapi cukup mengusik kenyamanan hingga tubuh tak bisa benar-benar terlelap. Tubuh memiliki sistem alami untuk mengatur rasa sakit, tapi sistem itu juga melemah seiring usia. Otak menjadi lebih sensitif terhadap sinyal nyeri. Itu sebabnya, saat malam tiba dan tubuh berusaha rileks, rasa sakit justru muncul lebih jelas, seperti gema dalam ruang sunyi. Hal ini membuat siklus tidur rusak. Lansia seperti Pak Raji mungkin bisa tertidur sebentar, tapi lalu terbangun akibat denyut atau rasa ngilu yang tajam. Bahkan setelah nyerinya reda, rasa cemas untuk tertidur kembali malah menambah beban. Lebih buruk lagi, kurang tidur memperkuat sensasi nyeri. Tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Tanpa tidur berkualitas, nyeri semakin terasa, dan tubuh makin sulit pulih. Ini menjadi lingkaran yang menyesakkan. Namun bukan berarti tak ada jalan keluar. Dalam beberapa kasus, teknik relaksasi sebelum tidur, seperti mandi air hangat, peregangan ringan, atau pijat lembut, bisa membantu mengurangi nyeri. Obat pereda nyeri juga bisa digunakan dengan pengawasan dokter. Tapi yang paling penting adalah mendengar tubuh, memahami batas, dan mencari posisi tidur yang paling nyaman, meskipun itu berarti mengganti kasur atau bantal yang telah digunakan selama puluhan tahun. Pak Raji, misalnya, mulai menemukan pola baru. Ia tidur lebih nyenyak setelah mengganti bantal lutut dan mendengarkan musik tenang sebelum tidur. Ia masih terbangun sesekali, tapi tidak lagi setiap malam. Baginya, itu adalah kemenangan kecil yang berarti. Ibu Warti, 68 tahun, pensiunan guru SD dari Semarang, sering merasa heran. Setiap malam ia sudah di tempat tidur sejak jam 8, tapi matanya tetap terbuka hingga lewat tengah malam. Ia bangun pagi dengan kepala berat, tubuh lelah, dan suasana hati tak menentu. Apa karena saya makin tua? Tanyanya pada diri sendiri. Tapi bukan usia yang jadi penyebab utama. Tanpa disadari, kebiasaan Ibu Warti lah yang diam-diam mengganggu tidur. Setiap sore, ia terbiasa minum kopi sambil menonton sinetron. Katanya, itu momen paling menyenangkan. Tapi kafein yang dikandung kopi, meski hanya secangkir kecil, bisa bertahan dalam tubuh selama berjam-jam. Kafein menstimulasi otak, membuat tubuh siaga, dan mendorong rasa kantuk menjauh. Selain itu, Ibu Warti juga membawa ponsel ke tempat tidur. Ia sering menggulir media sosial sebelum tidur, membaca berita atau melihat foto keluarga. Cahaya biru dari layar ponsel menghambat produksi melatonin, hormon yang sudah sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Akibatnya, sinyal, waktunya tidur, jadi semakin kabur. Kebiasaan lain yang tampaknya sepele tapi berdampak besar adalah tidur siang terlalu lama. Banyak lansia merasa mengantuk di siang hari, lalu tertidur selama 2 jam atau lebih. Tidur siang yang terlalu panjang mengurangi tekanan tidur di malam hari, sehingga saat malam datang, tubuh belum siap beristirahat. Kamar tidur Ibu Warti juga bukan tempat yang tenang. Televisi kadang masih menyala, lampu terlalu terang, dan tirai tak cukup menahan cahaya jalanan. Tidur butuh suasana yang mendukung.
Tubuh manusia dirancang untuk tidur dalam kondisi gelap, tenang, dan sejuk. Ketika suasana itu terganggu, otak sulit untuk benar-benar tenggelam dalam tidur dalam. Kebiasaan kecil ini membentuk pola. Dan pola buruk, jika dibiarkan terlalu lama, akan membuat tidur terasa seperti pekerjaan yang sulit. Apa yang bisa dilakukan? Ibu Warti mulai mengubah sedikit demi sedikit. Ia mengganti kopi sore dengan air hangat, meletakkan ponsel jauh dari tempat tidur, dan membatasi tidur siangnya tak lebih dari 30 menit. Ia juga mulai menjadikan waktu tidur sebagai ritual, menyalakan lampu redup, memutar musik lembut, dan membaca buku fisik alih-alih layar. Perubahan ini memang tak langsung menghapus insomnia, tapi perlahan membentuk ritme baru. Dalam 2 minggu, ia mulai bisa tidur sebelum jam 10 malam. Tidak selalu nyenyak, tapi cukup untuk membuat tubuh terasa ringan keesokan harinya. Tidur bukan soal jumlah waktu saja, tapi juga soal kapan dan bagaimana tubuh menjalaninya. Lansia sering mendengar saran, tidurlah 8 jam semalam. Tapi kenyataannya, tubuh yang menua tak selalu mengikuti angka-angka itu secara kaku. Secara alami, kebutuhan tidur orang lanjut usia memang sedikit berkurang dibandingkan masa muda. Rata-rata, lansia membutuhkan sekitar 6-7,5 jam tidur per malam. Namun bukan hanya jumlah jam yang penting, melainkan konsistensi waktu tidur dan bangun setiap hari. Pak Harun, 70 tahun, pernah mencoba berbagai cara agar bisa tidur nyenyak. Ia minum teh herbal, mematikan lampu lebih awal, bahkan mencoba meditasi ringan. Tapi tetap saja, ia terbangun jam 3 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Ia mengira ada yang salah pada tubuhnya. Padahal, yang terjadi adalah shifting ritme biologis alami. Banyak lansia mengalami perubahan pola tidur yang disebut fase tidur maju. Artinya, mereka cenderung mengantuk lebih awal di malam hari dan bangun lebih pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Jika dipaksakan tidur lebih malam, tubuh akan melawan. Tapi jika menerima ritme baru itu, tubuh justru akan beradaptasi. Dokter yang memeriksa Pak Harun menyarankan satu hal sederhana, tetapkan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Pak Harun mulai tidur jam 9 malam dan bangun jam 4.30 pagi. Awalnya terasa aneh, tapi dalam waktu 2 minggu, tubuhnya mulai terbiasa. Ia merasa lebih segar, tidak lagi memaksakan diri begadang, dan bisa menjalani pagi dengan semangat baru. Selain waktu tidur, paparan cahaya pagi juga berperan penting. Cahaya alami di pagi hari membantu mengatur ulang jam biologis tubuh. Lansia yang mendapat sinar matahari pagi selama 15-30 menit setiap hari terbukti memiliki tidur malam yang lebih nyenyak. Hal ini karena cahaya matahari menghentikan produksi melatonin di pagi hari, lalu membantu tubuh memproduksinya kembali saat malam datang. Ini membentuk siklus alami yang stabil dan sehat. Namun penting untuk tidak tidur terlalu awal. Jika tidur jam 6 sore, besar kemungkinan akan terbangun tengah malam dan sulit tidur kembali. Idealnya, lansia tidur antara pukul 8 malam hingga 10 malam, dan bangun di antara 4 hingga 6 pagi, tergantung kebutuhan masing-masing. Tidur adalah hasil dari kerjasama antara ritme tubuh, suasana hati, lingkungan, dan kebiasaan. Menemukan jam tidur yang pas bukan tentang mengikuti aturan umum, tapi tentang mendengarkan sinyal alami tubuh dan menyesuaikan gaya hidup agar mendukung tidur, bukan melawannya. Ibu Sri, 66 tahun, dulu mengandalkan obat tidur hampir setiap malam. Ia merasa tidak bisa tidur tanpa pil kecil itu. Tapi lama-kelamaan, tubuhnya menjadi kebal. Dosis harus ditambah, dan efek samping mulai terasa. Mulut kering, kepala pusing saat bangun, dan perasaan seperti tidak benar-benar tidur. Suatu hari, cucunya yang masih duduk di bangku SMA berkata padanya, "Nenek, coba deh tidur pakai teknik pernapasan kayak yang diajarin di sekolah." Ibu Sri tertawa kecil waktu itu. Tapi malamnya, ia benar-benar mencoba. Ia duduk tenang di tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan perlahan. Ia menghitung perlahan dalam hati 1, 2, 3. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tertidur tanpa bantuan obat.
Apa yang dilakukan Ibu Sri adalah bentuk dari teknik relaksasi sederhana yang dikenal sebagai pernapasan diafragma atau 478. Teknik ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, bagian dari tubuh yang bertanggung jawab atas ketenangan dan pemulihan. Beberapa teknik relaksasi yang sangat membantu tidur lansia antara lain. Pernapasan dalam dan teratur. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang perlahan selama 8 detik. Ulangi 4-6 kali sebelum tidur. Relaksasi otot progresif. Regangkan dan lepaskan otot tubuh satu persatu, mulai dari jari kaki hingga dahi, sambil fokus pada rasa tenang. Mendengarkan suara alam, seperti hujan lembut, angin berhembus, atau detak jantung. Suara-suara ini menenangkan otak dan mengurangi ketegangan. Membaca buku fisik dengan lampu redup, bukan dari layar. Ini menurunkan aktivitas otak secara bertahap, mempersiapkanmu untuk tidur alami. Aromaterapi. Minyak esensial seperti lavender atau chamomile terbukti secara klinis dapat membantu menginduksi rasa kantuk dan menurunkan stres. Selain teknik, membangun rutinitas sebelum tidur juga penting. Rutinitas memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktu tidur sudah dekat. Misalnya, menyikat gigi, mencuci muka, mematikan lampu terang, duduk diam selama 5 menit, lalu berbaring. Tubuh menyukai pola. Saatmu membentuk pola yang sama setiap malam, tubuh akan otomatis menyesuaikan. Hormon tidur akan keluar di waktu yang tepat, dan kantuk akan datang seperti air mengalir. Ibu Sri sekarang tidur tanpa obat. Ia masih bangun sesekali di malam hari, tapi tidak lagi panik. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata, dan kembali tidur. Tidurnya bukan lagi hasil paksaan, melainkan hasil dari kedamaian yang ia bentuk sendiri. Setiap malam, Pak Udin, 69 tahun, punya kebiasaan makan camilan sambil menonton berita. Biasanya roti manis, atau semangkuk mie instan. Ia pikir perut kenyang bisa membantu tidur lebih cepat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia sering terbangun tengah malam dengan dada panas dan tenggorokan kering. Apa yang dialami Pak Udin adalah refluks asam lambung, salah satu gangguan pencernaan yang sering muncul jika makan terlalu dekat dengan waktu tidur, terutama makanan berat atau tinggi karbohidrat sederhana. Pada usia lanjut, sistem pencernaan bekerja lebih lambat. Saat makan larut malam, tubuh belum sempat mencerna sepenuhnya sebelummu berbaring. Ini membuat asam lambung naik ke kerongkongan, memicu rasa panas, batuk kering, bahkan gangguan napas saat tidur. Selain waktu makan, jenis makanan juga memainkan peran penting dalam kualitas tidur. Beberapa makanan yang sebaiknya dihindari menjelang malam, antara lain, makanan pedas dan berminyak, yang bisa mengiritasi lambung. Coklat, yang mengandung kafein dan theobromine, senyawa yang bisa membuat jantung berdebar. Keju tua atau makanan fermentasi, yang mengandung tiramin, zat yang bisa memicu otak lebih aktif. Minuman berkafein, seperti kopi, teh hitam, minuman energi, bahkan beberapa jenis soda. Minuman beralkohol, meski awalnya membuat mengantuk, alkohol justru mengganggu siklus tidur dalam dan menyebabkan sering terbangun di malam hari. Namun, bukan berarti tidak boleh makan sama sekali di malam hari. Justru sedikit camilan sehat bisa membantu tidur, asalkan dikonsumsi 1-2 jam sebelum tidur. Contoh makanan ringan yang bisa membantu tidur. Pisang, mengandung magnesium dan kalium yang melemaskan otot. Almond, kaya akan melatonin alami dan lemak sehat. Oatmeal hangat, mengandung karbohidrat kompleks yang membantu tubuh merasa nyaman. Susu hangat, mengandung triptofan, asam amino yang membantu produksi serotonin dan melatonin. Pak Udin akhirnya mengubah kebiasaannya. Ia mengganti mie instan dengan segelas susu hangat dan 1 buah pisang kecil. Ia juga menghindari kopi setelah pukul 3 sore. Hasilnya, dalam seminggu, ia tak lagi terbangun oleh rasa panas di dada. Apa yang kita makan dan minum di malam hari memengaruhi tidur lebih dari yang kita kira. Makanan bukan hanya untuk perut, tapi juga untuk ketenangan pikiran. Bu Mariam, 73 tahun, tinggal sendirian sejak suaminya wafat 3 tahun lalu. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Rumah yang dulunya ramai,
Kini hanya diisi suara angin malam dan detak jarum jam. Setiap malam ia mencoba tidur lebih awal, tapi pikirannya terus berputar. Kenangan masa lalu datang satu persatu. Rasa sepi menjelma menjadi kegelisahan. Ia berbaring, tapi tak bisa benar-benar merasa tenang. Matanya terbuka dalam gelap, berjam-jam lamanya. Kesepian dan kecemasan adalah dua musuh besar tidur di usia lanjut. Sayangnya, keduanya seringkali tidak terlihat. Tidak semua lansia yang terlihat tenang di siang hari, benar-benar damai saat malam tiba. Banyak dari mereka menyimpan rasa khawatir, takut menjadi beban, takut ditinggalkan, atau bahkan takut menghadapi pagi sendirian. Rasa cemas memicu lonjakan hormon stres seperti kortisol. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, dan tubuh tetap dalam mode siaga. Dalam kondisi seperti ini, tubuh sulit beralih ke keadaan tidur. Kesepian juga menurunkan kadar serotonin, hormon yang berperan dalam suasana hati dan siklus tidur. Tanpa cukup serotonin, produksi melatonin terganggu, dan tidur pun menjadi tak lelap. Tapi Bu Mariam mulai menemukan cara untuk melawan sunyi itu. Setiap pagi, ia berjalan kaki sebentar ke warung dekat rumah. Ia menyapa tetangga, berbicara walau hanya sebentar. Lalu ia mulai ikut pengajian mingguan dan kelas 6 lansia di balai kelurahan. Malam harinya, sebelum tidur, ia menulis di buku kecil, bukan tentang masa lalu, tapi tentang hal kecil yang ia syukuri hari itu. Udara pagi, suara burung, tawa cucunya lewat video call. Ia juga mulai membiasakan mendengarkan audio afirmasi atau doa lembut sebelum tidur, membiarkan kata-kata penuh harapan mengisi pikirannya daripada kekhawatiran. Bukan berarti semua gelisah hilang, tapi tubuh dan pikirannya mulai menemukan ketenangan baru. Tidur bukan lagi perjuangan, melainkan bagian dari proses menerima bahwa hidup terus berjalan dan dirinya masih berarti. Untuk lansia yang menghadapi gangguan tidur karena kecemasan atau kesepian, pendekatan terbaik adalah membangun koneksi, memberi ruang untuk perasaan, dan menciptakan rutinitas kecil yang menenangkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapi ringan, konseling singkat, atau bahkan sekadar curhat dengan orang terpercaya bisa membuka jalan menuju tidur yang lebih damai. Pak Rustam, 67 tahun, dulu tak pernah percaya bahwa olahraga bisa mempengaruhi tidurnya. Buat apa capek-capek? Yang penting makan cukup dan pikiran tenang, begitu katanya. Tapi sejak ia mulai pensiun dan jarang keluar rumah, tidurnya berubah. Malam sulit terlelap, pagi bangun dalam keadaan lemas, dan tubuh sering pegal. Anaknya lalu menyarankan satu hal sederhana, jalan kaki setiap pagi, 20 menit saja. Awalnya berat, bahkan sekadar keluar rumah pun malas rasanya. Tapi demi cucunya, Pak Rustam coba. Ia berjalan pelan di sekitar komplek, sambil membawa tongkat dan sesekali menyapa tetangga. Setelah seminggu, ia mulai merasa lebih enteng. Nafasnya lebih panjang, dan malam-malamnya jadi lebih cepat terlelap. Apa yang terjadi pada Pak Rustam bukan kebetulan. Gerak fisik, meski ringan, punya peran penting dalam memperbaiki kualitas tidur. Saat tubuh bergerak, otot bekerja, aliran darah meningkat, dan stres perlahan dilepas lewat keringat. Olahraga teratur membantu tubuh memproduksi hormon serotonin di siang hari, yang kemudian dikonversi menjadi melatonin di malam hari, hormon utama yang membantu tidur. Aktivitas fisik juga meningkatkan tekanan tidur, atau yang disebut sleep drive, dorongan alami tubuh untuk tertidur setelah lelah beraktivitas. Beberapa jenis olahraga ringan yang cocok untuk lansia. Jalan kaki di pagi hari selama 20-30 menit. Senam lansia yang fokus pada pernapasan, peregangan, dan kelenturan. Tai Chi atau yoga ringan, yang menggabungkan gerakan lambat dengan teknik relaksasi. Bersepeda santai dengan sepeda statis di rumah. Berkebun, yang ternyata juga membakar energi dan menenangkan pikiran. Namun, penting untuk memperhatikan waktu. Jangan berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, karena suhu tubuh yang meningkat bisa membuat tubuh tetap terjaga. Idealnya, olahraga dilakukan minimal 4 jam sebelum tidur malam. Pak Rustam sekarang punya jadwal tetap. Jalan pagi setelah subuh,
lalu minum air hangat dan sarapan ringan. Ia merasa tubuhnya lebih segar, pikirannya lebih jernih, dan malam-malamnya tak lagi dihantui kantuk yang tertunda. Gerak bukan hanya untuk menjaga tubuh tetap sehat, tapi juga untuk menuntunmu masuk ke dalam tidur yang alami. Tidur yang nyenyak bukan sekadar harapan di usia lanjut, tapi sebuah kemungkinan nyata, jika tubuh dan pikiran diajak bekerja sama. Kita telah menjelajahi berbagai sisi dari gangguan tidur pada lansia, dari perubahan hormon, nyeri tubuh, hingga kesepian yang diam-diam menyelinap di malam hari. Kita telah menyaksikan bagaimana Pak Harun, Ibu Sri, Bu Mariam, hingga Pak Rusta menemukan kembali kualitas tidur mereka, bukan dengan obat, tapi lewat pemahaman dan kebiasaan baru. Agar cerita mereka bisa menjadi milikmu juga, berikut adalah panduan harian tidur sehat untuk lansia, yang bisa diterapkan secara perlahan, sesuai ritme kehidupanmu. Intan biru kecil pagi hari. Bangun di jam yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Buka jendela, hirup udara segar, dan dapatkan cahaya matahari minimal 15 menit. Lakukan aktivitas ringan, jalan pagi, menyiram tanaman, atau senam pernapasan. Intan biru kecil siang hari. Konsumsi makanan seimbang. Hindari porsi berlebihan saat makan siang. Jika ingin tidur siang, batasi maksimal 30 menit sebelum pukul 3 sore. Lakukan kegiatan sosial atau mental ringan, membaca, merajut, berkumpul. Intan biru kecil sore hari. Hindari kafein dan makanan berat mulai pukul 5 sore. Selesaikan olahraga sebelum pukul 6 sore. Matikan layar ponsel atau TV paling lambat 1 jam sebelum tidur. Intan biru kecil malam hari. Ciptakan suasana kamar yang sejuk, tenang, dan gelap. Lakukan ritual sebelum tidur. Mandi air hangat, doa, atau menulis jurnal. Gunakan teknik relaksasi seperti napas 478 atau musik lembut. Tidur di jam yang sama setiap malam, idealnya antara pukul 8-10 malam. Jika mu terbangun di tengah malam, jangan panik, tetap tenang. Duduk sejenak, tarik napas perlahan, atau dengarkan suara alam. Jangan menyalakan lampu terang atau melihat layar. Setelah beberapa menit, baringkan tubuh kembali. Ingat, kualitas tidur bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang membentuk rutinitas kecil yang memberi rasa aman bagi tubuh dan pikiran. Tidak semua malam akan mudah, tapi tiap malam bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi lansia bukan berarti harus menyerah pada gangguan tidur. Justru ini adalah fase untuk lebih mengenal tubuh, lebih menyayangi diri, dan lebih menghormati waktu istirahat. Dan seperti semua perjalanan, tidur yang tenang dimulai dari satu langkah sederhana. Malam ini, coba matikan lampu sedikit lebih awal, tarik napas dalam, dan biarkan tubuhmu yang bijak menuntunmu pulang ke alam mimpi.